Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Kita lanjutkan cerita dari Imam Al-Fattah setelah bangkit dari mati suri, dengan ujian yang berbeda, baik dari segi cinta dan mistis tentunya. Menarik untuk kita simak seperti apa kisah selanjutnya dari Imam Al-Fattah. Yuk langsung saja teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Selama beberapa detik, Bayu Ambar melepaskan sneaker hitam di kaki kanan saya sambil berjinjit setelah berpijak di atas tanah berbatu. Disusul 11 sneaker lain yang menutupi kaki kiri. Untuk beberapa saat, pandangan mata saya digunakan Bayu Ambar untuk mengamati sepasang sepatu hitam dan hidung saya terasa kembang kempis mencium bau hangus berasal dari 11 sepatu yang sebagaimana telah termakan api. "Alas kaki bututmu mengganggu saja, Imam," gerutu Bayu Ambar sambil melemparkan sepasang sneaker saya jauh ke samping. "Masih lebih kuat sepatuku lah dibandingkan sandal jelekmu yang hanya terbuat dari anyaman jerami, Bayu," balas saya dalam hati yang pasti juga didengar oleh Bayu Ambar. Sebuah senyuman kecil disunggingkan sosok jin yang merasuk dan menguasai tubuh saya sepenuhnya. Lalu pandangan saya ia lemparkan ke arah naga hitam yang nampak mendengus marah. Melihat serangannya dapat dengan mudah dipatahkan oleh tendangan kaki kanan Bayu Ambar menggunakan kaki kanan saya. Asap hitam yang mengepul keluar dari kedua lubang hidung besar naga hitam jelmaan Brajakrama terlihat semakin pekat. Saya yang menyadari bahwa pandangan naga hitam terpusat ke tubuh ini merasa sedikit bingung. Aku telah mencabut ajian yang membuat kita tak terlihat sesaat sebelum menendang sinar emas dari mulut naga hitam jelmaan Brajakrama, ucap Bayu Ambar sebelum saya menanyakan tentang hal tersebut. Pandangan mata saya yang masih dikuasai Bayu Ambar sempat menoleh ke arah semua sahabat gaib yang nampak bisa bernafas lega karena telah terlepas dari mara bahaya meski masing-masing masih terluka parah. Sebuah senyuman menandakan ungkapan terima kasih disunggingkan Jagatirta ke arah saya sambil mencoba berdiri bersama Sekar Kencana. Senyuman yang ditujukan untuk Bayu Ambar itu dibalas pula dengan hangat oleh sosok yang menguasai raga saya. Sempat Bayu Ambar mengedarkan pandangan ke satu persatu sosok yang ada di belakang. Mereka semua nampak pucat dengan jejak darah hitam dan darah merah segar yang terjejak di beberapa bagian wajah. Hingga akhirnya pandangan saya tiba di sosok Anggi yang sedang tergeletak lemah tak sadarkan diri di atas selendang emas milik Sekar Kencana. Saya mencoba mengambil alih tubuh, terutama di kedua kaki yang akan saya gunakan untuk berlari ke arah Anggi. Saya sangat ingin melihat keadaan gadis itu. Saya ingin memeluk dan membawanya pergi dari sini. Akan tetapi Bayu Ambar tidak membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan. "Percuma kau bawa pergi kekasihmu itu kemanapun juga, Imam. Selama Brajakrama masih bernafas, ia akan terus mencoba melenyapkan kita semua," ucap Bayu Ambar sambil membalikkan tubuh saya kembali menghadap naga hitam. Tanpa berkata apapun lagi, Bayu Ambar membalas tatapan kedua mata hitam berkilat naga raksasa jelmaan penguasa gaib tanah Pasundan yang menyorot tajam. "Jadi, kau telah benar-benar melihat semua ilmu terlarang yang terkunci di kitab langit, Bayu Ambar. Aku mengenali tendangan inti api yang baru kau gunakan untuk mematahkan seranganku," ucap naga hitam dengan moncong besarnya yang nampak bergerak-gerak. Bayu Ambar sendiri hanya menyunggingkan senyuman dingin sebagai jawaban dari pertanyaan Brajakrama. "Kau tahu Bayu Ambar, hatiku hanya tergetar sedikit meskipun mengetahui kitab langit sudah menyatu dalam raga pemuda yang kau rasuki. Karena aku tahu kau yang sudah dalam keadaan terluka akibat terkena seranganku sebelum merasuk ke dalam raga pemuda itu tidak akan mampu menahan dahsyatnya hawa sakti kitab langit." Kening saya dikerutkan Bayu Ambar mendengar kalimat naga hitam. "Apa benar yang dikatakan naga itu, Bayu?" tanya saya dalam hati yang dibalas senyuman menyeringai Bayu Ambar di wajah saya. "Luka yang kau berikan tadi ibarat gigitan semut bagiku, naga dekil. Aku juga tidak mempercayai kata-katamu, kakek kolot Brajakrama,"
jawab Bayu Ambar yang membuat naga hitam semakin mendengus marah. Kita buktikan sekarang juga, cucu terlaknat. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk melenyapkanmu dan semua sosok lemah yang ada di belakang sana. Bayu Ambar tertegun mendengar ancaman naga hitam jelmaan Braja Krama. Bersiaplah Imam, jika ucapan naga hitam benar, maka aku akan menggunakan ajian paling mematikan di kitab langit untuk membendung serangan Braja Krama, ucap Bayu Ambar dalam batin saya. Dari arah belasan tombak di atas, saya melihat naga hitam nampak memejamkan kedua mata pekatnya. Sedikit demi sedikit, saya merasakan hawa dingin semakin menusuk kulit, bersamaan dengan hembusan angin gunung yang membawa butiran-butiran es berukuran kecil. Pandangan saya sempat terlempar ke arah asap kelabu yang mengepul dari lubang kawah. Nampak asap tersebut bergerak melambat seolah tertekan hawa dingin. Tanah berpasir, berbatu yang semula terlihat dipenuhi abu-abu vulkanik juga mulai terlihat memutih seperti dilapisi oleh butiran es. Bayu Ambar mengeluarkan uap nafas dari mulut saya yang nampak langsung berubah menjadi uap dingin. Kepala saya sempat menoleh ke belakang untuk memastikan kondisi semua sosok yang sedang terluka, terutama untuk memastikan keadaan Anggi. Kedua mata saya membesar melihat semua sosok sahabat gaib sedang duduk bersila untuk mengalahkan tekanan hawa dingin luar biasa yang muncul tiba-tiba mengepung seluruh penjuru gunung. Bayu Barata yang juga terlihat sedang bersila perlahan bangkit dan menjelma menjadi seekor macan kumbang berwarna hitam, lalu merebahkan diri sambil menggelung tubuh Anggi di tengah untuk menghangatkan garis itu menggunakan bulu-bulunya. Melihat Babi Misar nampak gemetaran seolah tak kuasa menahan serangan hawa dingin, Nyi Durgadaksa merubah wujud cantiknya menjadi seekor ular raksasa berwarna hijau terang dan langsung membelit tubuh Babi Misar hingga tersisa bagian pangkal leher dan kepalanya saja. Sempat saya melihat senyuman nakal namun penuh arti disunggingkan Babi Misar ke moncong kepala ular jelmaan Nyi Durgadaksa. Di arah lain, sosok ketiga saudara yang masih dirasuki keempat jin penjaga mereka juga sudah duduk bersila sambil menyilangkan dua tangan masing-masing di depan dada. Kau lihat ajian terakhir yang akan aku gunakan, Bayu Ambar. Ajian ini bukan hanya akan membunuhmu sekali hentakan, namun semua sosok sahabat kalian yang ada di belakang sana juga akan meregang nyawa saat tubuh mereka mengeras menjadi bongkahan es, ucap naga hitam yang membuat Bayu Ambar membalikkan badan menghadapnya. Kedua mata saya dan Bayu Ambar secara bersamaan terbelalak terkejut melihat seluruh tubuh raksasa sosok naga hitam sudah tertutupi lapisan es yang putihnya nampak berkilat diterpa sinar rembulan. Meski terbalut lapisan benda yang sepertinya sangat dingin, namun sosok naga raksasa yang tidak lagi berwarna hitam itu masih mampu bergerak lincah. Nampak ekor tajamnya yang seukuran pelukan dua tangan orang dewasa meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri. Seperti kataku tadi, Imam, siapkan dirimu. Aku akan menggunakan ajian Sukma Geni untuk mengalahkan dinginnya ajian naga hitam, ucap Bayu Ambar yang saya sambut dengan rasa penuh percaya diri. Perlahan, Bayu Ambar memejamkan kedua mata saya sambil mengulurkan kedua tangan ke atas kepala, lalu menurunkan dan menyilangkan tangan di tengah dada saya. Lambat laun, saya merasakan hawa hangat mulai muncul dari jantung yang kembali mengeluarkan sinar terang. Hawa hangat itu langsung berubah menjadi hawa panas yang menyebar seketika ke seluruh tubuh. Kedua mata saya yang kembali dibuka oleh Bayu Ambar nampak memendarkan sinar biru. Bukan sinar, melainkan pendaran api berwarna biru yang keluar dari kedua mata saya. Tidak hanya di kedua mata, kobaran api biru nan aneh juga nampak membakar menyelimuti seluruh raga saya. Bayu Ambar yang mengangkat kedua tangan saya dan mengamatinya mengulum senyuman puas saat melihat lidah api yang menjilat-jilat dari ujung ke 10 jari. Saya sempat melirik ke arah celana hitam yang hanya menjadi satu-satunya pakaian untuk menutupi aurat. Rasa lega terbit di relung hati begitu melihat celana hitam di bawah sana sama sekali tak terbakar. Coba bayangin kalau itu terbakar. Waduh, bisa gundal-gandul. Tidak perlu cemas, ajian Sukma Geni tidak membakar penutup auratmu, kata Bayu Ambar menggunakan lisan saya dan melempar pandangan kembali ke arah naga hitam. Entah apa sebabnya api biru yang tercipta dari ajian Sukma Geni tidak membakar celana saya. Saya juga tidak ingin tahu persis. Yang penting saya bisa bertarung bersama Bayu Ambar dalam diri ini melawan Braja Krama dengan leluasa. Belum beberapa lama Bayu Ambar terdengar berucap. Belasan tombak dari atas angkasa naga hitam yang sudah terlapisi nampak melesat turun sambil membuka mulut besarnya.
Suara semburan es yang menyembur keluar dari mulut besar naga raksasa jelmaan Brajakrama terdengar menderu. Disusul jutaan partikel-partikel es termuntahkan keluar dari mulut naga raksasa yang mengarah tepat ke raga saya. Sambil melompat tinggi, Bayu Ambar memukulkan telapak tangan kanan saya ke arah semburan jutaan partikel es. Suara semburan api berwarna biru yang tercipta dari ayunan telapak tangan kanan saya terdengar sama menderu dan melesat ke arah semburan es. Hancurnya semburan jutaan partikel es tebal yang seketika menguap terkena sambaran api biru dari ajian Sukmageni terdengar memecahkan dinginnya suasana mencekam. Bayu Ambar yang melihat naga hitam bersisik dilapisi es tebal meliuk hendak menghindari sambaran sisa api biru ajian Sukmageni, langsung melesat cepat dan menangkap ujung ekor tajamnya. Raung kesakitan naga raksasa jelmaan Brajakrama terdengar menggema saat kedua tangan saya yang sudah diselimuti jilatan-jilatan api berwarna biru mencengkeram ujung ekor dan menghancurkan lapisan es pelindungnya. Tak mau lawan meloloskan diri dengan mudah, Bayu Ambar yang menguasai raga ini mengerahkan setengah tenaga dalam untuk melemparkan naga raksasa jelmaan Brajakrama ke bawah. Sosok naga hitam berselimutkan lapisan es tebal terlihat meluncur menuju tanah berbatu dengan kecepatan tinggi. Dan suara tubuh naga hitam jelmaan Brajakrama yang sangat keras menghantam tanah gunung terdengar memekakkan telinga. Disusul raung kesakitan sang naga raksasa yang seluruh lapisan es pelindungnya hancur seketika menggigitkan batin. Kedua mata saya dipejamkan kembali oleh Bayu Ambar untuk sesaat. "Berikan sebagian hawa saktimu, kitab langit," ucap Bayu Ambar lewat lisan saya yang membuat saya sendiri hanya bisa tertegun menyimak. Selepas berucap, Bayu Ambar membuka lagi kedua indera penglihatan saya yang sudah memendarkan api biru dan pekat menyala. Bukan hanya di kedua mata, kobaran api yang menyelimuti seluruh tubuh saya juga kian menggelora, bersamaan dengan semakin bertambahnya tenaga yang muncul dari jantung. Setelah merasa tambahan hawa sakti sudah meningkatkan tenaga dalam di tingkat tertinggi, Bayu Ambar menyunggingkan senyuman dingin di wajah saya melihat sosok naga raksasa yang sisiknya tak lagi terlindungi lapisan es tebal sedang menggeliat kesakitan di atas tanah berbatu. Secepat kilat, Bayu Ambar melesat turun sambil memasang sebelah kaki kanan saya lurus ke depan dan kaki kiri tertekuk. Kobaran api biru di kaki kanan yang siap menghancurkan kepala naga hitam nampak menjilat-jilat tersapu derasnya angin yang menerpa dari bawah. Kedua mata saya di bawah kendali Bayu Ambar tak berkedip, bersiap menyaksikan hancurnya kepala naga hitam jelmaan sang angkara murka. Akan tetapi, tiba-tiba saya dan Bayu Ambar sama-sama terpekik. Begitu rasa terbakar muncul di jantung bersamaan dengan terhentinya gerakan tubuh yang turun meluncur ke bawah. Bayu Ambar seketika menggunakan tangan kanan saya untuk meremas dada kiri yang terasa terbakar, sambil terus berusaha menyeimbangkan diri dan melayang-layang persis 5 tombak di atas tanah. Melihat saya sedang dalam keadaan lengah menahan sakit, naga hitam jelmaan Brajakrama langsung mengayunkan ekornya. Saya yang masih dikuasai Bayu Ambar untuk sesaat terbelalak dan mencoba menghindari serangan dengan melompat. Tapi rasa sakit terbakar di jantung lagi-lagi muncul memperlambat gerakan. Dan tubuh saya bagian samping kanan terhantam ekor besar naga hitam, membuat saya terpental sejauh belasan tombak ke samping dan terjatuh menggusur tanah pasir berbatu. Beruntung Bayu Ambar sempat menggunakan lengan kanan untuk melindungi kepala dari hantaman ekor. Jika tidak, sudah bisa dipastikan kepala saya akan hancur terhantam. Sambil terus meremas dada kiri menahan sakit teramat sangat di jantung, saya mencoba bangkit. Jika saja tubuh saya tidak sedang dikuasai Bayu Ambar, mungkin luka yang saya derita akibat hantaman ekor naga raksasa tadi akan membinasakan diri. Serangan naga hitam yang barusan memang berhasil membuat saya dan Bayu Ambar dalam tubuh saya terluka cukup parah. Terbukti dari cairan merah kental berbau amis yang mengalir dari pinggir bibir sebelah kanan. Belum lagi jejak darah juga menetes keluar dari hidung. Sambil menatap nanar dan terus meringis menahan sakit di jantung, Bayu Ambar menggunakan punggung tangan kanan saya untuk menyeka darah di bibir dan hidung. Sementara belasan tombak di hadapan kami, naga hitam nampak sudah melayang kembali 2 tombak di atas tanah berbatu. Terlihat sebuah lubang besar tercipta di bawah sosok naga hitam akibat tertimpa tubuh raksasanya saat dibanting Bayu Ambar beberapa saat lalu. Melihat naga raksasa bersisik hitam mengkilat jelmaan Brajakrama bersiap kembali untuk menyerang, Bayu Ambar mengulurkan lagi kedua tangan saya ke atas kepala dan memejamkan kedua mata. Dari sini saya tahu Bayu Ambar berniat menggunakan seluruh hawa sakti kitab langit untuk yang kedua kalinya guna mengeluarkan ajian Sukmageni kembali. Akan tetapi saya dan Bayu Ambar sama terpekik lagi begitu hawa panas di jantung kembali terbit
dan terasa kian membakar organ paling vital di tubuh saya itu. Bersamaan dengan hal tersebut, kobaran api biru yang menyelimuti tubuh saya pun mengecil. Sontak Bayu Ambar jatuh berlutut sambil memegangi jantung saya dan menundukkan kepala menatap nanar ke arah tanah pasir berbatu. Darah yang kembali menetes dari hidung saya nampak semakin banyak keluar dan memerahkan beberapa kerikil kecil di atas tanah persis di bawah hidung ini. Ada apa ini, Bayu? Mengapa jantungku selalu terbakar saat hawa sakti kitab langit menyatu meski baru sebagian? Apakah tubuhku masih tidak sanggup menahan tekanan hawa sakti kitab itu? Tanya saya dalam batin saat merasakan cemas kian memuncak. Entahlah Imam, seharusnya dengan menyatunya diriku di tubuhmu membuat kita bisa menahan tekanan hawa sakti kitab langit. Tapi mengapa seperti ini hasilnya? Jawab Bayu Ambar sambil terus menggunakan kedua indera penglihatan saya menangkap kerikil yang telah dibasahi tetesan darah dari hidung. Hal ini yang aku takutkan terjadi padamu saat menyatu dan menggunakan kekuatan kitab langit, Ger. Sebagai penjaga kitab pusaka itu, aku tahu persis seperti apa kekuatan yang ada di dalam kitab langit. Segala ilmu hitam terlarang yang terkunci di dalamnya membuat kitab langit tersebut punya sisi gelap yang dapat menghancurkan jantung sang pembuka, yaitu dirimu. Dan kau harus tahu, sekali menyatu dengan kitab langit, maka ragamu tidak akan bisa lepas dari pusaka itu. Termasuk sosok Bayu Ambar pun akan terus menyatu denganmu. Meski ada satu pengecualian yang bisa menyelamatkan kalian, tapi hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Ucap Ki Purwagali yang terdengar tiba-tiba dalam batin saya. Sontak Bayu Ambar menoleh ke arah sosok penjaga kitab langit yang sedang duduk bersila sambil memejamkan kedua mata. Benak kami yang masih terpisah untuk beberapa saat dibuat penasaran akan kalimat terakhir dari penuturan Ki Purwagali tentang satu pengecualian yang bisa menyelamatkan kami berdua. Satu pengecualian yang dianggap mustahil oleh sang penjaga kitab langit sendiri. Kau lihat sendiri Bayu Ambar, cucu pengkhianat. Yang aku katakan beberapa waktu lalu benar adanya, bukan? Luka yang kau derita membuat dirimu tidak sanggup menahan tekanan hawa sakti kitab langit. Jika sudah begitu, aku akan jauh lebih mudah melenyapkan kalian semua. Teriak naga hitam jelmaan Brajakrama dengan suara menggetarkan tanah. Pandangan saya yang masih di bawah kendali Bayu Ambar terlempar kembali menatap nanar ke arah naga hitam. Sambil terus memegangi dada kiri, Bayu Ambar bangkit berdiri di atas kedua kaki saya yang bergetar. Imam, apakah kau mau mengorbankan diri demi keselamatan semua sosok sahabat? Tanya Bayu Ambar yang awalnya membuat saya tidak mengerti akan arah pembicaraannya. Aku akan menggunakan ajian Sukma Geni di tingkat akhir, dan aku yakin pasti akan bisa melenyapkan Brajakrama. Namun seperti yang kita tahu, semakin banyak hawa sakti kitab langit yang kita gunakan, maka nyawa kita yang akan jadi taruhannya. Saya tertegun mendengar ucapan Bayu Ambar. Ingatan saya kembali melayang ke masa di mana saya memutuskan untuk mengorbankan diri dengan meminta pedang jagat samudra menusuk jantung. Saat Bayu Ambar yang masih dikuasai dendam Kisuta menguasai raga. Tak disangka, sekarang keadaannya berbalik. Meski masih sama dikuasai oleh Bayu Ambar seperti waktu itu, tapi kali ini ia sendiri yang memutuskan untuk mengorbankan diri bersama saya. Sebelum menjawab pertanyaan Bayu Ambar, saya memintanya melempar pandangan mata saya ke belakang. Di sana, dalam gelungan sosok macan kumbang jelmaan Bayu Barata, Anggi nampak tenang terlindungi. Benak saya menimbang ucapan Bayu Ambar tentang sebuah pengorbanan, sambil menatap tiap-tiap wajah tak berdaya yang masih duduk bersila mempertahankan diri dari serangan hawa dingin. Semua sosok yang sudah dalam keadaan terluka cukup parah menyiratkan ketidakmampuan mereka untuk melawan Brajakrama. Terlebih sorot mata tiap sahabat gaib dan ketiga saudara yang seolah menaruh harapan besar ke saya dan Bayu Ambar. Sebuah harapan besar agar kami bisa menaklukkan sosok angkara murka. Dalam hati, rasa ego untuk sesaat muncul mempermainkan diri. Ego yang menimbulkan pertanyaan konyol di saat genting seperti ini. Mengapa harus gua yang mengorbankan diri? Mengapa bukan Krama Raja atau penguasa kerajaan Laut Utara? Mereka jauh lebih tinggi kesaktiannya dibanding gua dan Bayu Ambar. Gua seharusnya hanya menyaksikan saja seperti ketiga saudara sambil menjaga Anggi. Gua dan Anggi harusnya berakhir di pelaminan, bukan malah terpisah untuk selamanya. Kira-kira seperti itulah pertanyaan dan pertanyaan yang ditimbulkan ego. Akan tetapi, saya kembali sadar bahwa di atas kepentingan yang mengatasnamakan diri sendiri, saya harus mendahulukan kepentingan orang banyak. Saya harus mengutamakan keselamatan orang-orang yang saya sayangi,
tanpa harus memikirkan keselamatan diri. Ini sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai sang pembuka kitab langit. Bersamaan dengan helaan nafas panjang yang ditarik Bayu Ambar, saya menepis semua rasa ego. Baiklah Bayu, aku siap mengorbankan diri bersamamu demi keselamatan mereka semua, terutama keselamatan kekasihku dan ketiga saudaraku, ucap saya dengan memantapkan hati. Bayu Ambar menyunggingkan senyuman tenang di wajah saya dan kembali membalikkan badan menghadap naga hitam. Dari atas, tubuh sosok naga raksasa nampak sudah kembali terlapisi es tebal dan melesat cepat ke arah saya sambil membuka mulut lebarnya. Bayu Ambar langsung memejamkan kedua matanya untuk meminta seluruh hawa sakti kitab langit menyatu dalam tubuh. Untuk sedetik, Bayu Ambar berbisik ke batin saya untuk mengucapkan sesuatu yang harus saya sendiri yang mengucapkan. Aku sang pembuka, memintamu memberi seluruh hawa sakti ke tubuh ini. Dengan penuh penghayatan, saya mengucapkan apa yang telah dibisikkan Bayu Ambar tadi. Sekejap kemudian, tenaga maha dahsyat muncul dan menekan jantung, lalu membuat kobaran api berwarna biru nampak kian menyala menjilat-jilat keluar dari seluruh tubuh. Bersamaan dengan terbukanya kedua mata yang juga sudah memendalkan pijaran api berwarna sama. Sebenarnya, rasa terbakar di jantung kian menjadi, namun saya dan Bayu Ambar sudah memutuskan untuk menahan rasa sakit. Bagaimanapun juga, kami berdua harus bisa mengalahkan Brajakrama demi keselamatan semua sahabat dan Anggi. Melihat sosok naga raksasa berlapis es kian mendekat, Bayu Ambar berteriak kencang dari lisan saya. Lalu membawa tubuh saya melesat dengan posisi berputar menyongsong serangan semburan jutaan partikel es yang seketika bisa membekukan seluruh raga dari mulut naga raksasa. Suara hancurnya semburan es yang terkena kobaran api dari ajian sukma geni di tubuh saya yang terus berputar terdengar memekakkan kedua telinga. Sosok naga hitam bertubuh dilapisi es nampak berhenti bergerak dan terus menyemburkan jutaan partikel es tiada henti yang langsung menguap menjadi kabut dengan tingkat dingin luar biasa begitu terbakar ajian sukma geni. Tubuh saya yang masih dikuasai Bayu Ambar semakin cepat berputar, berusaha menembus semburan es ciptaan Brajakrama. Melihat jarak tubuh lawan sudah kian mendekat dengan moncong besarnya, naga raksasa jelmaan Raja Jin menutup mulut dan melesat ke atas seakan mencari waktu untuk bisa menggunakan ajiannya lagi sambil mengibaskan ekor sebagai serangan lain. Suara gelombang angin dari kibasan ekor naga raksasa terdengar menderu saat berhasil dihindari Bayu Ambar. Tak mau lawan lolos, secepat kilat Bayu Ambar melompat dan hinggap di bagian atas ekor naga raksasa. Lalu secepat kilat ia membawa tubuh saya untuk berlari di atas ekor naga jelmaan Brajakrama. Kobaran api biru dari ajian sukma geni di kedua kaki saya seketika menghancurkan lapisan es tebal pelindung tubuh sang naga. Sontak, raung kesakitan naga raksasa terdengar bersamaan dengan hancurnya tiap lapisan es pelindung tubuhnya, begitu terinjak oleh kedua kaki saya. Bayu Ambar sama sekali tidak memperdulikan raung kesakitan lawan. Ia terus membawa tubuh saya berlari menuju kepala sang naga. Begitu tiba di bagian leher naga hitam yang dilindungi puluhan sisik-sisik tajam setinggi pohon kelapa, Bayu Ambar melompat sambil bersalto dan mendarat tepat di atas kepala naga. Suara meleleh dan retaknya lapisan es pelindung terakhir di tubuh naga jelmaan Brajakrama yang seharusnya melindungi kepala terdengar keras. Bersamaan dengan hancurnya lapisan es pelindung tersebut saat dua kaki saya mendarat di atasnya. Sekali lagi, naga raksasa yang tubuh hitamnya kembali terlihat polos tanpa perlindungan terdengar meraung sambil bergerak berputar dan membuat Bayu Ambar langsung menangkap dua tanduk kecil yang nampak bercabang dari dua tanduk besar sosok gaib itu agar tidak terjatuh. Sosok naga hitam terus melesat tinggi ke angkasa sambil terus berputar mencoba menjatuhkan saya yang masih di bawah pengaruh Bayu Ambar. Sambil bergelantungan dan terus berpegang pada dua bagian tanduk kecil, saya dan Bayu Ambar sama-sama meringis menahan sakit yang semakin membakar jantung. Kau masih bisa bertahan, Imam? Sesaat lagi kita bisa melumpuhkan naga sialan ini, tanya Bayu Ambar dalam batin saya. Tenang saja Bayu, aku akan terus mencoba menahan sakit sampai kita benar-benar bisa mengalahkan angkara murka. Sebuah senyuman kecil disunggingkan Bayu Ambar di wajah saya. Dengan hawa sakti kitab langit yang seluruhnya telah terkumpul, Bayu Ambar memejamkan kedua mata saya lagi dan mengobarkan api biru yang seketika ikut membakar kepala naga raksasa dari bawah. Sontak suara raung kesakitan naga jelmaan Brajakrama mengaung begitu kobaran api biru di tubuh saya membakar kepalanya. Bersamaan dengan raung kesakitan, naga hitam membalikkan tubuh kembali dan membuat saya langsung setengah berlutut saat posisi sudah kembali berpijak di atas kepalanya yang dilalap api biru. Saya dan Bayu Ambar yang sudah tidak lagi mengindahkan rasa sakit di jantung
sama-sama menggunakan tenaga dahsyat dari hawa kitab langit dan memutar dua tanduk kecil naga hitam untuk memaksa tubuh makhluk itu menukik turun ke bawah. Bodoh, apa yang kalian lakukan? Teriak naga hitam raksasa jelmaan Brajakrama yang terus meluncur ke bawah atas kendali Bayu Ambar di tubuh saya. Aku mengajakmu mati bersama kakek tersayang, balas Bayu Ambar dengan suara tak kalah kencang. Sosok saya dan naga hitam yang sudah terbakar tak ubahnya seperti sebuah binatang berekor yang sudah diselimuti api biru. Tubuh kami terus meluncur ke bawah dengan gerakan sangat cepat. Dari arah kumpulan ketiga saudara dan semua sosok sahabat gaib, terdengar suara teriakan Sekar dan Suluh serta Ridho yang memanggil nama saya. Bukan itu saja, semua pasang mata sahabat gaib nampak terbelalak melihat tindakan yang saya lakukan. Terlebih ketiga pasang mata Kisuta, Nyimas Galuh Pandita, dan Jagatirta. Aku mohon jangan menangis, Imam. Aku tidak suka menitikkan air mata meski bukan berasal dari diriku, ucap Bayu Ambar, menyadari tetesan air mata di kedua indera penglihatan saya terbawa derasnya angin yang menderu dari bawah. Saya terdiam tak menjawab ucapan Bayu Ambar. Kedua mata saya yang mengeluarkan api biru terpejam. Pikiran saya terfokus ke Ridho, mencoba untuk berbicara lewat batin saudara saya itu. Bre, gua titip ibu sama Ayu ya. Titip salam sayang juga dari gua buat Anggi. Selepas berucap demikian, saya menutup jalan batin agar tidak seorang pun bisa mengatakan sesuatu di sana. Saya melakukan hal itu untuk lebih menenangkan diri dari semua sosok yang pasti akan mencoba mencegah keputusan saya dan Bayu Ambar. Dan benar saja, mengetahui batin saya tertutup, Ridho terdengar teriak-teriak dari bawah yang terdengar samar karena deru angin memenuhi rongga indera pendengaran. Yang bisa saya lihat hanya kedua mata Ridho sudah dibanjiri air mata sambil terus berteriak histeris. Akan tetapi, saya kenal betul betapa batunya saudara saya yang satu itu. Saya sempat kaget melihat Ridho melesat cepat menyongsong saya dari bawah. Namun, Nyi Durgadaksa ketika membuka mulut dan melesatkan lidah panjangnya yang langsung membelit pinggang Ridho dan menghentikan gerakan suaminya Suluh. Sambil meronta dan berteriak-teriak, sosok Ridho dibawa turun kembali berpijak di atas tanah berbatu. Sebuah senyuman tersungging di wajah saya saat melihat Ridho sedang menangis dalam pelukan istrinya Suluh. Satu-satunya saudara saya dari hubungan darah yang terjalin ratusan tahun lalu itu nampak menyeka air matanya sambil melempar pandangan ke arah saya. Di sebelah Suluh, Bimo nampak tertegun menatap ke atas. Sempat saya melihat ia menyeka kedua mata lalu menganggukkan kepala. Satu anggukan kepala dari Bimo yang menatap nanar ke arah saya dengan kedua mata basah bersatu dengan sebuah senyuman manis namun mengandung duka teramat dalam yang dilemparkan Suluh. Sepertinya Suluh dan Bimo mengerti segala niat dibalik keputusan yang saya ambil, yang akan segera memisahkan kami semua. Sementara Sekar Kencana nampak sedang dipegangi suaminya, Jagatirta. Berkali-kali jin penjaga saya itu terlihat menjerit memanggil nama saya, sambil mencoba melesat dan mencegah apa yang akan saya lakukan bersama Bayu Ambar. Namun, Jagatirta sama sekali tidak menghendaki istrinya itu untuk melakukan hal tersebut. Alhasil, Sekar Kencana hanya bisa menangis terseduh-seduh dalam dekapan suaminya. Dan Jagatirta dengan pandangan sayu menoleh ke arah saya. Saat tiba di jarak 20 tombak dari atas permukaan tanah berbatu, saya meminta Bayu Ambar untuk melemparkan pandangan ke arah Bayu Barata yang sudah menjelma kembali ke sosok aslinya. Kedua mata jin penjaga saya yang kedua itu nampak berkaca-kaca memandangi wajah saya yang terus meluncur bersama naga hitam jelmaan Brajakrama. Saya melemparkan senyuman kecil ke Bayu Barata yang telah menunaikan tugasnya untuk terakhir kali, yaitu menjaga sosok seorang gadis yang sangat saya cintai. Ya, Anggi, yang nampak pucat namun tetap cantik di mata saya, masih tergolek tak sadarkan diri di hadapan Bayu Barata. Sosok seorang gadis yang seharusnya sudah direncanakan menjadi pelengkap tulang rusuk saya setelah pertempuran ini. Tapi sayang, semua hanya sekedar rencana. Pertempuran kali ini memaksa kami berdua untuk menelan takdir pahit yang berlaku atas sucinya cinta dan indahnya kisah, karena sesaat lagi alam kami akan segera terpisah untuk selamanya. Sambil menghela nafas panjang dan membiarkan air mata tersapu derasnya angin, Bayu Ambar sempat menyeka kedua mata dengan punggung tangan kanan saya. Namun kami berdua sama terkesiap melihat cairan yang mengalir dari mata bukanlah air mata, akan tetapi tetesan darah segar berwarna merah yang kental. Bayu Ambar melemparkan pandangan saya kembali menatap ke tanah berbatu. Kami berdua meringis menahan sakit teramat sangat bersama dengan tetesan darah yang sudah membanjiri hidung dan telinga. Sementara dari dalam mulut
saya merasakan cairan kental terasa mendorong ingin termuntahkan. Saya tahu diri ini sudah benar-benar terluka dalam cukup parah karena tak mampu menahan tekanan hawa sakti kitab langit dalam tubuh. Namun saya dan Bayu Ambar sama-sama sudah membulatkan tekad untuk menyelesaikan tugas dan niat kami menaklukkan Brajakrama. Lagi pula, sebentar lagi tubuh saya dan naga hitam jelmaan Brajakrama akan hancur menghantam tanah pasir nan keras dan berbatu. Akan tetapi, di jarak belasan tombak dari atas tanah, kedua telinga saya menangkap suara auman keras sosok harimau misterius yang menggoncang seluruh gunung. Lalu, indera penglihatan saya yang masih dikuasai Bayu Ambar melihat selarik sinar putih sangat terang melesat dari bawah Bayu Barata dan melayang-layang tepat di atas tanah tempat tubuh saya dan naga hitam akan hancur bertubrukan nantinya. Astagfirullah, Anggi! Pakik saya tertahan saat sinar putih terang yang melayang-layang di atas tanah menjelma menjadi sosok seorang gadis yang sangat saya cintai. Sosok Anggi yang nampak melayang 2 jengkal di atas tanah terlihat menatap kami dengan kedua bola mata sudah memutih semua. Kedua telapak tangannya yang memendarkan sinar putih terang terbuka seperti siap menghadang kami. Bayu, putar tubuh naga jelmaan Brajakrama! Teriak saya dalam hati yang langsung membuat Bayu Ambar mengerahkan seluruh hawa sakti kitab langit untuk memutar kepala dan tubuh naga hitam. Tapi saya memuntahkan darah segar ke samping yang langsung lenyap terbawa derasnya angin, bersamaan dengan tekanan hawa sakti kitab langit yang menyerang sebagian dalam tubuh. Seluruh raga saya kembali bergetar hebat dengan kedua kaki jatuh setengah berlutut di atas kepala naga hitam. Tidak akan kubiarkan, seperti katamu tadi, kita mati bersama. Kali ini kekasihmu pun akan ikut serta, teriak Brajakrama dari moncong besar naga raksasa jelmaannya. Mendengar ucapan Brajakrama, saya dan Bayu Ambar sepakat memaksakan diri untuk kembali bangkit dan menghimpun seluruh hawa sakti kitab langit di kedua pergelangan tangan. Sambil berteriak kencang, saya berusaha memutar kepala naga hitam sekaligus tubuhnya agar jangan sampai menghantam sosok Anggi yang sedang berdiri menghadang di bawah sana. Akan tetapi, jarak kami bertiga sangat-sangat dekat. Meski mengerahkan semua hawa sakti kitab langit dalam tubuh pun, sosok Anggi tetap akan terhantam sosok naga hitam. Seketika, saya berteriak ke semua sosok sahabat gaib yang malah nampak tertegun menyaksikan kejadian ini. Selamatkan gadis itu! Teriak saya dengan suara sangat-sangat lantang dan menyadarkan semua sosok sahabat gaib dari ketertegunan. Nyimas Galupandita nampak melemparkan selendang birunya ke arah Anggi, berniat menarik gadis itu dari atas tanah berbatu tempat tubuh saya dan naga hitam akan hancur bertubrukan. Namun, Anggi malah menoleh dan meniupkan udara dari mulut mungilnya yang seketika membuat selendang biru milik Nyimas Galupandita berbalik arah. Bersamaan dengan itu, wajah Anggi nampak menatap kembali ke arah naga hitam dan saya yang sesaat lagi akan menghantam tubuhnya. Dengan gerakan lambat, tangan kiri Anggi terayun ke arah kami, sementara telapak tangan kanannya tetap terbuka lurus ke depan. Segelombang angin dahsyat seketika menghantam tubuh saya yang masih dikuasai Bayu Ambar dan membuat pegangan tangan di kedua tanduk kecil naga hitam terlepas. Baik saya dan Bayu Ambar sempat sama berteriak saat terlempar jauh ke belakang akibat terhantam gelombang angin dari sapuan telapak tangan kiri Anggi. Sebelum tubuh ini jatuh di atas tanah berbatu, saya sempat melihat sosok naga hitam yang terus meluncur hendak menghantam sosok Anggi. Seketika terhenti, persis sejengkal di depan telapak tangan kanan garis itu. Suara jatuhnya tubuh saya di atas tanah berbatu terdengar cukup keras dan membuat ketiga saudara segera menghampiri. Saya yang sempat memuntahkan lagi segumpal darah segar berwarna merah segera didudukkan bersila oleh Ridho. Dengan cepat, saudara saya itu mencoba menyalurkan tenaga dalam untuk menyembuhkan. Namun, Ridho terdengar kembali terpekik saat kedua tangannya menyentuh punggung saya yang tidak dilapisi sehelai benang pun. Saya yang sudah dalam keadaan benar-benar tersiksa rasa sakit langsung roboh kembali, tergeletak tak berdaya di atas tanah. Pandangan saya yang mulai samar nampak menatap sosok Anggi yang berhasil menahan moncong besar naga hitam jelmaan Brajakrama persis satu jengkal di depan telapak tangan kanannya. Sambil menatap dengan kedua bola mata memutih, Anggi terlihat menurunkan kelima jari di telapak tangan kanannya secara perlahan. Raung kesakitan naga hitam yang sebagian besar mulutnya sudah mengepulkan asap karena telah hangus terbakar api biru ajian Sukma Geni milik Bayu Ambar dari ilmu telarang di kitab langit terdengar. Bersamaan dengan semakin turunnya sosok naga jelmaan Brajakrama itu hingga menyentuh tanah dan terus meringsek masuk ke dalamnya, mengikuti gerakan tangan Anggi yang perlahan turun ke bawah. Saya yang melihat sosok Anggi sedang melemparkan pandangan kedua bola mata putihnya ke arah kami, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan.
Dengan dibantu oleh Rido dan Bimo, saya bangkit kembali dan menatap ke Anggi yang sepertinya sedang dirasuki sosok misterius penyelamat kami semua. Untuk beberapa saat, Anggi nampak dingin menatap saya dan ketiga saudara. Sementara semua sosok sahabat gaib yang ada di sekitar tertegun memperhatikan gerak-gerik Anggi. Sepertinya mereka semua menunggu sesuatu yang akan terjadi setelah ini. Sementara sosok Anggi terlihat merapalkan sesuatu dari bibir mungilnya. Tiba-tiba terdengar auman harimau lain yang saling bersautan setelah Anggi selesai merapalkan sesuatu. Perlahan kedua mata saya yang masih dikuasai Bayu Ambar terbelalak melihat 3 sosok harimau belang hitam kuning muncul di samping kiri dan kanan Anggi. Sontak Bayu Ambar melepas rangkulan Rido dan Bimo, lalu terjatuh berlutut sambil menundukkan kepala penuh hormat. Hal serupa juga terjadi pada semua sosok gaib yang langsung berlutut melihat kemunculan 3 harimau misterius, kecuali Kerama Raja dan Ratu Laut Utara yang hanya menundukkan wajahnya pertanda segan. "Siapa sosok yang ada dalam raga kekasihku Bayu?" tanya saya yang penasaran melihat reaksi Bayu Ambar dan semua sosok sahabat gaib. "Sri Baduga Maharaja," jawab Bayu Ambar dalam batin saya dengan suara terdengar bergetar. Mendengar jawaban Bayu Ambar, saya tertegun dan mencoba mengangkat wajah kembali menatap Anggi. Benak saya juga mulai dipenuhi pertanyaan saat memandangi sosok gadis yang masih menatap dingin dengan kedua bola mata memutih. Mengapa Sri Baduga Maharaja bisa muncul dan merasuk ke dalam tubuh Anggi? Apakah ini ada hubungannya dengan ucapan Jagatirta saat menyentuh kening gadis itu untuk menyirapnya beberapa waktu lalu? Jika memang benar, apa hubungannya Sang Prabu dengan Anggi? Mungkinkah sosok gadis yang amat saya cintai itu merupakan salah satu dari garis keturunan beliau? Belasan tombak di depan, sosok Anggi yang masih melayang-layang sejengkal di atas tanah berbatu nampak melemparkan pandangan ke arah naga hitam jelmaan Brajakrama. Tubuh naga hitam yang hangus menghitam terlihat menggeliat-geliat berusaha keluar dari dalam tanah yang ambles menelan setengah raganya. Asap hitam yang masih mengepul keluar dari seluruh tubuh naga raksasa membawa bau daging terbakar saat tersapu angin gunung. Sementara 3 sosok harimau belang hitam kuning terus menatap nanar dengan 3 pasang bola mata memendar sinar kuning mencorong. Dari tatapan tajam 3 harimau nampak sorot pandang mengintimidasi naga hitam jelmaan penguasa gaib tanah Pasundan. Lalu 3 hewan gaib yang muncul dari panggilan Anggi mulai berjalan pelan mengitari sambil menjilati kepala naga hitam. Segolongan asap putih cukup tebal tiba-tiba muncul menyelimuti raga naga raksasa. Setelah ketiga sosok harimau belang kembali duduk selepas menjilati kepala sang naga, kedua mata saya yang dibawa kendali Bayu Ambar terbelalak saat menyaksikan sosok naga hitam kembali menjelma menjadi laki-laki bermahkota besar dengan jubah merah yang nampak bolong hangus terbakar hampir di semua bagian. Beberapa kali Raja Jin menepis kobaran api biru yang masih membakar bagian atas jubah kebesaran yang tidak lagi membuat penampilannya gagah. Lalu ia melayang keluar dari lubang bekas hantaman tubuh saat masih berwujud naga raksasa. Sebuah lubang yang ternyata cukup dalam dan menelan tubuh Raja Jin hingga sebatas pangkal leher. Setelah keluar dari dalam lubang dan melayang di atas tanah berbatu, sosok Brajakrama nampak melempar pandangan ke arah ketiga harimau belang hitam dan kuning yang tiap pasang mata mereka masih menyorot tajam ke penguasa gaib tanah Pasundan. Seulas senyuman dingin terselip dari wajah Brajakrama yang kemudian menoleh ke arah Anggi. "Mengapa kau mencampuri urusanku, penguasa Pajajaran?" tanya Brajakrama dengan wajah tidak bersahabat. Sosok Anggi tersenyum kecil namun dingin mendengar pertanyaan Brajakrama, lalu melirik ke arah saya bersama Bayu Ambar yang masih menahan rasa sakit di jantung. "Karena kau telah salah jalan, sahabatku Brajakrama. Kau mencoba menguasai kitab yang sengaja aku titipkan kepada Ki Purwagali demi hawa nafsu untuk menjadi sosok paling dikjaya dengan berbagai cara. Bahkan kau juga hendak melukai gadis yang adalah keturunanku ini dan membuat kekasihnya bersama cucumu Bayu Ambar terpaksa meminta seluruh hawa sakti kitab langit. Untuk itu, aku tidak akan tinggal diam dan membawamu kembali ke jalan yang benar," jawab Anggi dengan suara seorang laki-laki yang terdengar berat namun penuh wibawa. Penguasa gaib tanah Pasundan nampak tertegun mendengar ucapan Sri Baduga Maharaja yang merasuk di dalam tubuh Anggi, lalu tertawa keras untuk beberapa saat. Sementara saya dan Bayu Ambar yang masih berada dalam tubuh merasa terkejut mengetahui bahwa Anggi adalah salah satu keturunan Prabu Siliwangi.
Bukan hanya kami berdua yang dibuat terkejut akan ucapan Sri Baduga Maharaja dalam tubuh Anggi, namun hampir semua sosok yang ada di sini merasakan hal yang sama, kecuali Ki Purwagali dan Ki Suta yang nampak saling melempar pandangan untuk sesaat dengan dua pasang mata sama-sama terbelalak. Jadi, kau anggap aku telah salah jalan? Jika memang kau ingin membuatku kembali ke jalan yang lurus, hadapi dulu seranganku, jawab Brajakrama yang telah berucap, langsung melesat cepat sambil mengarahkan kedua telapak tangannya yang telah memendarkan sinar kuning ke arah Anggi. Sebuah senyuman dingin sempat terlihat di sunggingkan Anggi yang masih nampak tenang sambil memangku kedua tangan di belakang pinggulnya. Belum juga pukulan dua telapak tangan Raja Jin menyentuh kulit Anggi, suara auman ketiga harimau terdengar keras dari arah samping kiri dan kanan, disusul melompatnya tiga penjaga Sri Baduga Maharaja yang masing-masing sudah menghunus kuku-kuku tajam mengkilat. Sosok Anggi nampak melayang mundur 5 tombak ke belakang, seolah memberi ruang bagi keempat sosok gaib untuk bertarung. Saya yang kembali merasakan sensasi panas terbakar di jantung meringis untuk beberapa saat sambil menundukkan kepala dengan kedua mata terpejam. "Bre, lu gak apa-apa?" tanya Rido yang masih berada di sebelah saya sambil sesekali melirik ke arah pertarungan sengit antara ketiga harimau belang hitam kuning melawan penguasa gaib Tanah Pasundan beberapa tombak di hadapan. "Jantung gue sakit banget, Bre, kayak kebakar." Rido nampak melempar pandangan ke arah Suluh dan Bimo secara bergantian. "Apa ini ada hubungannya sama semua hawa sakti kitab langit di tubuh Imam?" tanya Suluh ke arah Bimo. "Enggak, gue gak apa-apa kok. Ini gak ada hubungannya sama sekali dengan hawa sakti kitab langit. Lagian selama Bayu Ambar masih dalam sini, gue bisa handle apa yang gue rasain sekarang," kata saya sambil menunjuk ke arah jantung, berusaha menutupi segala rasa sakit yang saya rasakan di sana dari ketiga saudara dan melempar pandangan lagi ke pertarungan. Beberapa tombak di hadapan kami, suara pertarungan antara ketiga harimau penjaga Sri Baduga Maharaja dan penguasa gaib Tanah Pasundan terdengar kian sengit. Gerakan masing-masing sosok yang sangat cepat menyulitkan pandangan saya untuk melihat seperti apa jelasnya situasi pertempuran. Yang membedakan keempat sosok dalam pertarungan itu hanyalah kelebatan warna merah jubah kebesaran Brajakrama dan warna kuning bulu ketiga sosok harimau penjaga Sri Baduga Maharaja. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara pekik kesakitan auman harimau yang saling susul-menyusul. Bersamaan dengan terlemparnya ketiga sosok harimau belang hitam kuning penjaga Sri Baduga Maharaja ke arah berbeda. Sosok Sri Baduga Maharaja yang merasuk di tubuh Anggi nampak menyiratkan raut kaget pada wajah gadis itu saat menyaksikan ketiga harimau penjaganya sedang menggeliat-geliat kesakitan di atas tanah berbatu. Setelah berhasil menyingkirkan ketiga lawan pertama, sosok penguasa gaib Tanah Pasundan kembali melesat secepat kilat ke arah Anggi. Menyadari musuh datang menyerang, Anggi bukan malah mundur, namun melompat maju 2 tombak ke depan sambil merentangkan kedua tangannya ke atas kepala, lalu mendarat dan memukulkan sebelah telapak tangan kanan di atas tanah berbatu dengan tubuh merunduk setengah berlutut. Sontak tanah gunung berbatu yang terhantam oleh telapak tangan kanan Anggi dengan tenaga sosok Sri Baduga Maharaja dalam raganya retak terbelah lurus memanjang. Sang Prabu nampak mengangkat kepala garis keturunannya, memandang mengikuti retakan tanah yang secepat kilat terus memanjang sambil melirik ke arah Brajakrama. Begitu retakan tanah tiba persis di atas sosok Brajakrama yang masih melesat cepat. Secepat kilat, Sri Baduga Maharaja menggunakan sebelah telapak tangan kiri Anggi yang langsung meringsek masuk menghujam ke dalam tanah yang telah retak. Suara semburan api merah menyala yang seketika keluar dari dalam retakan tanah persis di bawah sosok penguasa gaib Tanah Pasundan terdengar keras dan membuat pandangan mata semua sahabat gaib terbelalak, termasuk saya sendiri dan Bayu Ambar. Melihat serangan api mengancam dari bawah, Brajakrama untuk sedetik terkejut dan melayang tinggi menyelamatkan nyawa. Akan tetapi, Sri Baduga Maharaja dalam tubuh Anggi sepertinya tidak mau melepaskan sosok sahabat yang telah berusaha melenyapkan salah satu garis keturunannya. Sambil berteriak kencang, ia memukulkan kedua tangan menggebuk tanah berbatu, lalu melompat tinggi ke atas menyusul Brajakrama. Dengan sekali gerakan berputar persis di hadapan lawan yang nampak terkejut, sosok Anggi yang masih berada dalam pengaruh kakek moyangnya melayangkan sebuah tendangan mengandung tenaga luar biasa kuat ke arah lengan Raja Jin. Dan sosok Brajakrama yang tidak punya waktu untuk menghindari serangan seketika terpental jauh ke samping. Terkena tendangan dari kaki kanan Anggi yang masih di bawah kendali Sri Baduga Maharaja, tubuh penguasa gaib Tanah Pasundan langsung terjatuh menghantam tanah keras berbatu dan sempat terpental lagi 2 kali.
Tak ubahnya sekeping batu pipih yang dilemparkan ke danau dan terlempar menghantam air. Mahkota besar yang selalu tersemat di atas kepala Brajakrama juga nampak terpental jauh ke arah yang berbeda. Secepat kilat, Anggi melesat ke arah Brajakrama yang perlahan sedang mencoba bangkit. Sosok penguasa gaib Tanah Pasundan nampak sangat terkejut melihat sosok Anggi sudah mendarat tepat di hadapannya. Seketika, ia mencoba menyerang lagi. Namun dengan gerakan luar biasa cepat, telapak tangan kanan Anggi mencekik leher Brajakrama. "Bertaubatlah dan kembali ke jalan yang benar denganku, atau kuserap seluruh tenaga dan melebur ragamu menjadi abu saat ini juga, Brajakrama." Suara pekik kesakitan Brajakrama terdengar sambil meronta mencoba melepaskan diri dari cengkraman tangan Anggi yang mendadak diselimuti sinar merah saat mencekik leher dan mengangkat tubuhnya 3 jengkal di atas tanah berbatu. Perlahan, merahnya sinar yang muncul dari telapak tangan Anggi menjalar turun ke lengan dan menyebar ke bagian lain hingga menyelimuti seluruh tubuh. Anggi yang kedua bola matanya masih memutih terus menatap dingin sosok musuh tanpa berkedip sekalipun. Suara teriakan Brajakrama yang semula terdengar lantang perlahan berubah lirih seperti kehilangan tenaganya. "Setengah kesaktianmu telah aku ambil paksa, Brajakrama. Mau sampai kapan kau mempertahankan kesombonganmu?" Ucap Anggi masih dengan suara berat penuh karisma. "Aku menyerah, Sri Baduga Maharaja. Aku menyerah." Mendengar lawan sudah menyerah, Anggi yang masih dikuasai sosok kakek moyang perlahan menurunkan tubuh penguasa gaib Tanah Pasundan dan melepaskan cengkraman tangan dari leher. Sontak tubuh Brajakrama terjatuh berlutut di atas tanah berbatu. Dengan kedua tangan terkulai lemah dan kepala telah tertunduk menatap tanah. Jelas terlihat sosok penguasa gaib Tanah Pasundan yang termasyhur akan kesaktiannya tak berdaya menghadapi Sri Baduga Maharaja. Perlahan, Raja Jin mengangkat kepalanya dan mencoba bangkit setelah sedikit tenaga kembali terkumpul. Akan tetapi, belum juga ia sempurna berdiri. Tiba-tiba, sosok penguasa gaib Tanah Pasundan nampak memuntahkan segumpal darah hitam ke samping. Bersamaan dengan kembali jatuh berlututnya ia. Sepertinya tendangan kaki Anggi yang dirasuki Sri Baduga Maharaja membuat tubuh Brajakrama terluka cukup parah. Setelah menyeka jejak-jejak darah hitam dari selap bibir, sosok Brajakrama nampak memandangi wajah Anggi dengan tatapan segan. Lalu mengedarkan pandangannya menatap ketiga sosok harimau belang hitam dan kuning yang sudah bangkit dan kembali menatap mengintimidasi penuh dendam. Tanpa banyak bicara, Brajakrama mengacungkan kedua tangan di depan dada sambil menundukkan kepalanya seperti sedang memberikan salam hormat ke arah Anggi. "Bangunlah, Brajakrama," ucap Anggi dengan suara masih terdengar berat. Sosok penguasa gaib Tanah Pasundan nampak menurunkan kedua tangan dan mencoba bangkit kembali sambil memegangi lengan kanannya yang terkena tendangan keras. Dengan tatapan mata segan, Brajakrama memandangi sosok gadis cantik yang masih melayang sejengkal di hadapannya. Perlahan, tangan kanan Anggi terulur ke arah wajah Brajakrama. Sinar putih terang nampak muncul menyelimuti telapak tangan gadis itu, lalu menyambar dan menggulung leher Brajakrama yang cukup terkejut. Lalu, saat sinar putih yang melingkari leher penguasa gaib Tanah Pasundan meredup, terlihat sebuah kalung perak bertatakan permata biru terjejak di sana. "Kalung perak pengikat yang ada di lehermu itu akan hilang saat kau benar-benar telah mampu menguasai hawa nafsumu sendiri, Brajakrama. Setelah ini, kau harus ikut denganku untuk menjalani laku tapa brata," ucap Sri Baduga Maharaja dari lisan Anggi yang membuat Brajakrama kembali terkejut namun menganggukkan kepala tak lama kemudian. Sosok Anggi nampak melayang sedikit lebih dekat dan dua tangannya memegangi bahu Brajakrama. Raja Jin sendiri nampak mengangguk, menunduk dan melemparkan pandangan ke arah kami semua dengan wajah yang menyiratkan raut penyesalan teramat sangat. Perlahan ia melemparkan pandangan ke arah mahkota besar yang tergeletak beberapa tombak di samping. Kemudian mengulurkan tangan kanan yang membuat mahkota besar itu melesat kembali di atas kepala. Sambil menghela nafas panjang, sosok Brajakrama melepas mahkota dari atas kepala dan menyerahkan benda yang menjadi lambang kekuasaannya ke hadapan Anggi. Telapak tangan Raja Jin juga sempat terulur ke depan setelah Anggi menerima mahkota. Nampak sinar keemasan terpendar dari atas telapak tangan Brajakrama yang setelah itu menjelma menjadi sebuah tongkat emas bertahtakan permata merah seukuran kepalan tangan orang dewasa. Tongkat yang selama ini menjadi senjata Brajakrama terlihat disodorkan pula ke depan. "Terima kasih telah mengampuniku, Sri Baduga Maharaja. Aku akan mengikuti wejangan.
Namun izinkan aku untuk meminta maaf ke semua sahabat yang telah terluka olehku, ucap Brajakrama yang malah disambut gelengan kepala Anggi. Maafkan aku Brajakrama, kau tidak aku perkenankan untuk menghampiri mereka semua. Cukup ungkapkan permintaanmu lewat pandangan saja dengan tetap berdiri di dekatku, jawab Sri Baduga Maharaja yang masih berada dalam tubuh Anggi. Untuk beberapa saat, kedua mata Brajakrama nampak tertegun sambil memandangi dua benda di tangan Anggi yang selama ini selalu menyertainya saat menjadi sosok penguasa gaib tanah Pasundan. Lalu pandangan beliau dilemparkan ke arah Kramaraja sambil menganggukkan kepala. Dari proses penyerahan dua benda lambang kekuasaan dan anggukan kepala Raja Jin, saya dapat memastikan bahwa sosok Brajakrama telah menyerahkan singgasana dan kekuasaannya ke Kramaraja. Selepas Kramaraja membalas dengan anggukan yang sama, pandangan Brajakrama beralih ke Kisuta dan putrinya Nyimas Galuh Pandita. Kedua sosok jin yang pernah menerima keputusan pahit akan takdir pernikahan mereka di masa lalu nampak menganggukkan kepala. Terutama Nyimas Galuh Pandita yang terlihat menyeka kedua matanya saat memandangi sosok sang ayahanda. Raut sedih Brajakrama nampak berubah menjadi sebuah senyuman begitu pandangannya terlempar ke sosok penguasa Laut Utara. Akan tetapi sosok berparas cerita itu malah melempar pandangan ke arah lain, layaknya seorang gadis yang sedang merajuk tak mau memandang wajah sang pujaan hati. Brajakrama nampak menghela nafas panjang dan mengalihkan pandangannya ke arah saya yang masih berlutut dengan Bayu Ambar dalam tubuh. Maafkan atas segala tindakan, Kungger. Entah aku harus melakukan apa untuk menebus dosa kepadamu. Beruntung Sri Baduga Maharaja sahabatku datang dan membuatku tersadar dari jalan salah yang selama ini aku tempuh. Selepas ini aku akan melakukan tapa brata untuk menebus dosa. Suatu saat nanti aku akan kembali menemuimu. Ucapan Brajakrama terdengar di batin saya yang padahal telah sengaja tertutup. Saya menganggukkan kepala dan tertegun menatap wajah Raja Jin yang mengulum senyuman manis. Selepas itu, sosok penguasa gaib tanah Pasundan nampak berjalan menghampiri Anggi yang masih melayang sejengkal di atas tanah berbatu. Ketiga harimau belang hitam kuning pun sama mendekati kedua sosok yang telah berdiri berdampingan. Perlahan, tubuh keempat makhluk gaib dan sosok Anggi yang masih dirasuki Sri Baduga Maharaja Pajajaran mengeluarkan sinar putih terang menyilaukan. Semua sosok yang sedang tertegun menatap mereka langsung melindungi indera penglihatan masing-masing dari silaunya cahaya putih dan terang menggunakan punggung tangan, dan kembali melepaskan perlindungan di atas mata setelah sinar terang dan kelima sosok di hadapan perlahan lenyap. Saya yang tersadar dari ketertegunan dan baru menyadari bahwa sosok Anggi juga akan dibawa pergi, mencoba memanggil namanya. Akan tetapi, baru saja saya ingin membuka mulut, segumpal cairan terasa naik dari lambung dan memaksa untuk keluar. Segumpal darah segar berwarna merah dan kental termuntahkan dari mulut saya dan tercecar di atas tanah. Seketika, tubuh saya ambruk menghantam tanah pasir berbatu, bersama dengan jeritan Sekar dan Sulu yang membuat semua sosok sahabat gaib serta ketiga saudara segera mendekat dan berniat mencoba membantu. Tunggu, jangan sentuh tubuh pemuda itu, atau kalian akan terluka oleh api ajian Sukma Geni, cegah Ki Purwagalih yang membuat Ridho seketika menatap kembali kedua telapak tangannya yang menghitam, lalu melempar pandangan ke arah tubuh saya yang kembali diselimuti kobaran api berwarna biru. Teriak saya bersama Bayu Ambar yang sudah sangat tidak sanggup menahan rasa panas membakar jantung. Kedua mata saya terpaksa terpejam mencoba menahan rasa sakit di dada sebelah kiri sambil menggigit bibir bawah. Imam, apa kau masih sanggup? Tanya Bayu Ambar dalam batin saya dengan suara yang terdengar terbata-bata. Entahlah, Bayu, jantungku terasa panas sekali. Untuk sekejap suara Bayu Ambar tidak lagi terdengar, namun saya masih bisa merasakan hawa dirinya dalam tubuh. Kakang, kita tidak bisa terus berdiam diri melihat pemuda yang kujaga menderita. Aku mau lakukan sesuatu, Kakang, kata Sekar Kencana yang terdengar begitu panik sambil memegangi lengan suaminya. Bersamaan dengan terdengarnya suara Sekar, saya kembali berteriak kesakitan sambil meremas dada sebelah kiri. Tiba-tiba Ridho menghampiri sosok Kisuta dan berlutut tepat di hadapan beliau. Eyang, aku mohon sembuhkan saudaraku, pinta Ridho dengan kepala tertunduk dan suara yang terdengar mengiba. Kisuta nampak terkejut melihat apa yang dilakukan Ridho. Untuk sesaat beliau melempar pandangan ke arah Ki Purwagalih,
lalu kembali dibuat kaget saat menyadari sosok Suluh dan Bimo juga sudah berlutut di sebelah kiri dan kanan Ridho. "Aku rela melakukan apapun demi kesembuhan saudaraku, Eyang," ucap Bimo yang memberanikan diri menatap wajah Kisuta dengan kedua mata berkaca-kaca. "Ambil semua kelebihan yang kami miliki. Jika itu bisa menyembuhkan saudara kami, Eyang, kami tidak akan sanggup untuk kehilangan salah satu saudara dengan cara seperti ini." Tambah Suluh yang malah kedua matanya sudah dibanjiri air bening. Untuk beberapa saat, lisan semua sosok sahabat gaib terbungkam. Yang terdengar hanya suara isak tangis Sekar dan rintihan lirih yang keluar dari mulut saya. "Maafkan aku, Ngger, Cah Ayu. Aku tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Seluruh hawa sakti kitab langit yang menyatu dengan ajian Sukma Geni seharusnya digunakan saudaramu untuk melenyapkan angkara murka. Tapi kita lihat sendiri, Braja Krama masih hidup dan dibawa pergi oleh junjungan kami Sri Baduga Maharaja. Meskipun Bayu Ambar akan terus bersemayam dalam tubuh saudaramu selamanya, tapi mereka berdua sudah sama-sama terluka dan tak akan mampu menahan tekanan hawa sakti kitab langit yang telah menyatu. Sebaiknya kita sama-sama memohon ke Sang Holik akan sebuah keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka berdua." Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silahkan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.